Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Elida Yahya dari kelas Tadris Bahasa Indonesia 4A IAIN Tulung Agung dengan nomor induk 12 21 01 83 005. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur sesuai dengan kompetensi dasar 4.6 kelas 7 SMP dengan bunyi KD sebagai berikut. Menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara membuat hand sanitizer alami di rumah sebagai pencegahan penularan virus COVID-19 dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan maupun tulis. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan metode citizen prosedur, yakni siswa turut aktif dalam menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Selain itu, siswa dilatih dalam keterampilan berbicara, yakni menyampaikan teks prosedur secara lisan dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan juga memperhatikan aspek lisan. Langsung saja pada video pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker apabila keluar rumah dan sering cuci tangan pakai sabun guna mencegah penularan virus COVID-19. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, meskipun kita belajar dari rumah saja, Ibu harap kalian tetap semangat dalam belajar ya, dan jangan lupa untuk selalu mempelajari materi-materi pembelajaran yang sudah diajarkan oleh Bapak Ibu Guru, agar kalian selalu ingat mengenai materi-materi tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, yakni mengenai materi teks prosedur. Mungkin kalian sudah tahu apa itu teks prosedur? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, pastinya kita tidak terlepas dari yang namanya teks prosedur. Misalnya, ketika kita membeli mie instan, pasti di belakang bungkus mie instan tersebut ada yang namanya prosedur untuk memasak mie instan tersebut. Nah, dalam mempelajari materi teks prosedur, kita harus memahami 3 hal, yakni yang pertama, pengertian teks prosedur, kemudian struktur teks prosedur, dan yang terakhir, aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, yang pertama mengenai pengertian teks prosedur. Apa sih itu pengertiannya? Jadi, teks prosedur ialah suatu teks yang di dalamnya berisi tujuan dan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Ibu ulangi, jadi teks prosedur ialah suatu teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian, apa saja struktur dari teks prosedur itu? Kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Apa saja ya strukturnya? Jadi, struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, tujuan, kedua, langkah-langkah, dan yang ketiga, penegasan ulang. Pada bagian tujuan, memberikan informasi kepada pembaca mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam aktivitas yang dilakukan. Kemudian bagian langkah-langkah.
Pada bagian ini berisi cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan agar tindakan atau aktivitas dapat sesuai yang diinginkan. Nah, yang terakhir penegasan ulang. Memberikan penekanan kembali agar prosedur yang dilakukan sesuai dengan urutan serta langkah-langkah yang sesuai. Contoh bagian tujuan, misalnya prosedur membuat mie instan. Tujuannya apa? Agar masyarakat dapat membuat mie instan yang baik dan benar. Kemudian bagian langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkah membuat mie instan tersebut? Pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, masukkan air ke dalam wadah, kemudian didihkan air. Yang ketiga, masukkan mie instan ke dalam air yang sudah mendidih. Keempat, siapkan bumbu-bumbu mie instan ke dalam piring ataupun mangkok. Kelima, angkat mie instan yang sudah matang, kemudian tiriskan dan masukkan ke dalam piring ataupun mangkok. Dan terakhir, mie instan siap dihidangkan. Nah, seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita belajar mengenai kebahasaan teks prosedur. Ada apa saja ya? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai aspek kebahasaan teks prosedur. Selain kalian harus memahami apa itu teks prosedur dan apa saja strukturnya, kalian juga harus memahami mengenai aspek kebahasaan teks prosedur. Tujuannya apa? Agar kalian dapat memilih kalimat yang tepat ketika kalian menyusun sebuah teks prosedur. Lalu, apa saja aspek kebahasaan teks prosedur yang perlu diperhatikan? Jadi, aspek kebahasaan teks prosedur itu yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Nah, contohnya seperti apa, Bu? Jadi, contohnya itu seperti masukkan mie instan pada air yang sudah mendidih. Nah, itu contoh aspek kebahasaan teks prosedur, yakni menggunakan kalimat perintah. Kemudian, yang kedua, pada teks prosedur menggunakan verba material. Contohnya seperti apa? Contohnya, potonglah cabai atau haluskan bumbu-bumbu tambahan. Yang ketiga, teks prosedur menggunakan kata penghubung. Kata penghubungnya seperti apa? Misalnya, kata kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Kemudian aspek kebahasaan teks prosedur yang terakhir yakni menggunakan kata keterangan. Kata keterangan tersebut bisa meliputi kata keterangan waktu ataupun yang lainnya. Nah, itu tadi mengenai aspek-aspek kebahasaan teks prosedur. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita belajar mengenai jenis-jenis teks prosedur. Apa saja ya jenis-jenis teks prosedur itu? Jenis teks prosedur yang pertama yaitu teks prosedur kompleks. Apa itu teks prosedur kompleks? Nah, teks prosedur kompleks merupakan teks prosedur yang terdiri atas banyak langkah-langkahnya. Lalu apa contohnya? Nah, contohnya yaitu prosedur cara mematikan komputer menggunakan Windows 8. Kemudian jenis teks prosedur yang kedua yaitu teks prosedur protokol. Nah, teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah kerjanya dapat diubah, namun hasil akhirnya akan tetap sama. Lalu apa contohnya? Contohnya yaitu prosedur cara memasak mie instan.
jenis teks prosedur yang terakhir yaitu teks prosedur sederhana. Apa itu teks prosedur sederhana? Nah, teks prosedur sederhana merupakan teks prosedur yang hanya menyajikan 2 atau 3 langkah saja. Lalu apa contohnya? Nah, contoh dari teks prosedur sederhana yaitu prosedur cara mematikan televisi. Nah, itu tadi pemaparan mengenai jenis-jenis teks prosedur. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video bagaimana cara menyajikan teks prosedur secara lisan. Kalian simak baik-baik ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan prosedur langkah-langkah membuat teh manis. Langsung saja langkah pertama, siapkan bahan-bahannya, yaitu di sini ada gula secukupnya, kemudian ada teh kantong. Langkah yang kedua, masukkan gula ke dalam gelas secukupnya. Tiga, panaskan air hingga mendidih. Kemudian, masukkan air yang sudah mendidih ke dalam gelas secukupnya. Jika sudah, aduk teh hingga gula di dalamnya larut. Kemudian langkah selanjutnya, tambahkan air secukupnya. Kemudian aduk kembali hingga larut. Dan terakhir, teh manis siap untuk dihidangkan. Itu tadi mengenai prosedur langkah-langkah membuat teh manis. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi teks prosedur. Oke, selanjutnya Ibu mempunyai suatu teks prosedur cara membuat hand sanitizer alami di rumah guna mencegah penularan COVID-19. Oke, nantinya Ibu minta kalian untuk mengidentifikasi serta menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks prosedur yang Ibu tayangkan ini. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar nantinya kalian dapat memahami dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi mengenai apa? Mengenai teks prosedur. Nah, jadi kalian tidak hanya mendengarkan penjelasan dari Ibu, tetapi kalian juga mampu memahami apa itu teks prosedur secara langsung. Nah, ini dia teks prosedurnya.
prosedur membuat hand sanitizer alami di rumah. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mempraktekkan secara lisan mengenai teks prosedur cara membuat hand sanitizer alami di rumah sebagai pencegahan penularan virus COVID-19. Ketika kalian mempraktekkan prosedur secara lisan, jangan lupa untuk memperhatikan struktur. Strukturnya tadi ada apa saja? Yaitu yang pertama, bagian tujuan yang memberikan informasi kepada pembaca mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam aktivitas yang dilakukan. Kemudian yang kedua ada apa? Yaitu langkah-langkah yang berisi cara atau urutan kegiatan yang harus dilakukan agar tindakan atau aktivitas tersebut sesuai yang diinginkan. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang, yakni penekanan agar prosedur dilakukan sesuai dengan urutan atau langkah-langkah yang sesuai. Kemudian kalian juga jangan lupa untuk memperhatikan aspek kebahasaan. Tadi ada apa saja? Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kemudian yang kedua, menggunakan verba material. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Dan yang terakhir, menggunakan kata keterangan. Dan jangan lupa untuk memperhatikan aspek lisan. Ini penting sekali. Jadi, dalam penilaiannya nanti, Ibu akan menilai mengenai strukturnya, kemudian aspek kebahasaannya, dan yang terakhir mengenai aspek lisan. Nah, nanti video praktek kalian unggah pada kolom penugasan yang akan Ibu siapkan. Baik, dari materi pembelajaran yang sudah kita bahas tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa teks prosedur merupakan suatu teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Kemudian, struktur teks prosedur meliputi tujuan, langkah-langkah, kemudian penegasan ulang. Selanjutnya, kebahasaan teks prosedur meliputi menggunakan kalimat imperatif atau perintah, kemudian menggunakan verba material, selanjutnya menggunakan kata penghubung, dan yang terakhir menggunakan kata keterangan. Baik, Ibu ingatkan kembali mengenai tugas kalian, yaitu buatlah video praktik menyampaikan prosedur cara membuat hand sanitizer alami di rumah secara lisan dengan memperhatikan struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Kemudian, kirim video pada kolom tugas yang telah Ibu siapkan. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar ya, walaupun di rumah saja. Itu tadi mengenai pembelajaran materi teks prosedur. Baik, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.